kemudian reabsorpsi dan sekresi nanti produk, yaitu adalah urin, nanti akan dibuang ke dalam ureter ya, nanti masuk ditampung dulu di kandung kemih dan kira-kira jumlahnya itu sekitar 350 sampai 500 cc ya. Jadi kalau sudah penuh baru dikeluarkan melalui uretra ya. Sekarang kalau kita lihat ginjal ya, ginjal ini adalah organ ya, letaknya retroperitoneal ya, jadi letaknya itu di belakang peritoneum ya. Jadi kalau kita lihat di tubuh kita ya, kalau gambarnya, nah ini kafum peritoneum, ini nanti ada usus ya, ada lambung, kemudian ada usus halus ya. Nah di sini kita lihat di belakang peritoneum ini kita bisa melihat ada di belakang peritoneum, sehingga kita masukkan sebagai organ yang terletak di retroperitoneum ya. Nah ginjal ini tentu ada batasnya ya, letaknya, tata letaknya. Jadi kalau kita lihat batasnya, tentu antara ginjal kiri dan ginjal kanan itu berbeda ya. Jadi kalau Anda lihat di ginjal yang di sebelah ini dari belakang, ini ginjal kanan, ginjal kiri ya, yang kanan ini lebih rendah karena di sini ada organ hati ya. Jadi dia lebih rendah 1/3 ya. Jadi kalau yang di ginjal kiri, yang kiri ini kira-kira setinggi kosta ke-11. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan turun 1 kosta, kira-kira di kosta ke-12 ya. Jadi batas atasnya kita lihat dulu ya. Jadi kalau kiri itu lebih tinggi dibandingkan ginjal yang di sebelah kanan ya. Kemudian batas bawah itu sama ya, yang sebelah kanan lebih rendah, setinggi lumbal 3, vertebrae lumbal 3, sedangkan yang kiri itu setinggi vertebrae lumbal 2 ya. Jadi itu batas-batasnya ya. Jadi kalau kita lihat nanti ginjal ya, di bagian ilus nanti kita menemukan struktur pembuluh darah ya, arteri renalis dan vena renalis, serta nanti di sini ada yang kita sebut dengan pielum ya, pielum dari ureter ya. Jadi di sini nanti kalau kita proyeksikan kira-kira setinggi bidang transpilorik ya. Jadi ini kita sebut dengan hilus ya. Di hilus itu tempat struktur ya yang masuk dan keluar dari ginjal kita. Nah, sekarang ginjal ini akan dilengkapi dengan struktur pelindung ya. Jadi yang pertama nanti kita bisa melihat ada lapisan yang kita sebut dengan kapsula fibrosa ya. Kemudian ada kapsula adiposa, jaringan lemak. Kemudian paling kedua itu adalah fascia renalis ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dia difiksasi atau diikat oleh beberapa struktur yang kita sebut ya. Jadi yang pertama ini ya, yang paling dalam ini adalah kapsula fibrosa ya. Yang di sebelah luarnya ini adalah jaringan lemak. Yang jaringan lemak ini yang kita sebut dengan kapsula adiposa ya. Kemudian yang paling luar ya, fascia renalis ya. Jadi fascia renalis ini yang paling luar ya. Ini yang melindungi atau memfiksasi daripada organ ginjal kita ya. Nah jaringan lemak ini atau kita sebut juga dengan perirenal fat ya. Jadi lemak perirenal ya, yang ada di sekitar ginjal kita ya. Jadi nanti dia juga ikut mempengaruhi kedudukan atau letak daripada ginjal kita ya. Jadi misalnya pada kondisi di mana jaringan lemaknya itu sangat kurang, itu bisa juga letak ginjalnya agak lebih rendah ya dibandingkan letak normal. Sekarang kalau kita lihat ginjal dari luar ya secara makroskopik ya, jadi kalau kita lihat ini ya, ini ada kita lihat kapsulanya, kapsula renalis bagian luarnya.
lurus ya. Jadi glomer lurus adalah satu bagian atau sistem atau unit fungsional daripada ginjal kita. Ya, ini banyak kita temukan di daerah korteks renal. Ya. Kemudian ada bagian yang di bagian tengah. Ya. Ini kita sebut dengan medula. Ya, ini kita sebut dengan medula. Di mana di bagian medula ini kita bisa melihat struktur yang bentuknya seperti piramid. Ini kalau Anda lihat ini, bagian ini kita sebut dengan piramid renalis. Ya, jadi ini banyak ini ada 1, 2, ya, kemudian 3 dan seterusnya. Ini kita sebut dengan piramid renalis. Ya. Nah, piramid ini bentuknya seperti segitiga, di mana ujungnya ini, ya, ujungnya agak sedikit menonjol ke arah calyx minor, dan ini kita sebut dengan papilla renalis. Papilla renalis. Nah, di dalam piramid ini nanti kita banyak temukan ada saluran yang kita sebut dengan tubulus collectivus, ya, tubulus collectivus. Jadi tubulus ini sama salah satu bagian daripada unit nefron kita, ya. Jadi bagian yang kita sebut dengan tubulus collectivus, ya, di mana nanti hasilnya adalah urin itu dibuang melalui tubulus tersebut. Ya. Ini yang kita banyak temukan di daerah ini, sehingga nanti urin akan masuk ke dalam papilla dan akhirnya masuk ke calyx minor, kemudian ke calyx major, ya, kemudian ke velum dan akhirnya masuk ke ureter. Ya. Oke. Nah, kemudian di antara piramid ini, ya, kita bisa menemukan ada kolom-kolom. Ya. Di antara piramid kita menemukan kolom yang kita sebut dengan kolumna renalis. Ya. Jadi nanti di antara kolom ini, di kolumna renalis ini akan kita lihat nanti ada pembuluh darah, ya, pembuluh darah yang nanti akan menuju ke glomerulus. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, di dalam kolom ini juga ada pembuluh darah. Ya. Banyak pembuluh darah yang lewat di sini, baik di cabang-cabang daripada arteri, yang kita sebut dengan arteri interlobaris. Ini juga vena, namanya sama, jadi vena interlobaris. Ya. Nah, kemudian di korteks nanti kita menemukan adanya, ya, gulungan daripada arteri kita, ya, yang kita sebut dengan glomerulus. Ya. Jadi di sini banyak sekali kita temukan glomerulus. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini adalah unit fungsional kita, ya, unit fungsional ginjal kita. Di sini ada yang kita sebut dengan glomerulus, kemudian tubulus contortus proximal, ansa Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Ya. Nah, tubulus collectivus ini banyak kita temukan tadi di dalam piramid ini. Ya. Jadi darah masuk, ya, melalui arteri renalis, ya, kemudian arteri interlobaris, arcuata, rectalis, ya, kemudian bentuk arteri afferent, kemudian glomerulus, kemudian di situ disaring. Ya. Nah, kalau kita lihat epitel yang ada di endotel yang ada di glomerulus, itu terdapat lubang-lubang halus, ya, fenestra. Fenestra ini nanti berfungsi untuk menyaring darah, ya, yang darah yang masuk tadi, sehingga nanti hasilnya adalah yang kita sebut dengan filtrat, ya. Terus dimasukkan ke dalam kapsula Bowman, ya, kemudian ke tubulus collectivus, ya. Kemudian nanti bagian zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita ini akan terjadi proses yang kita sebut dengan reabsorpsi, ya. Jadi misalnya ada glukosa yang masih ada di sini kita butuhkan, kita tarik, ya, diambil, reabsorpsi. Kemudian natrium elektrolit itu juga akan direabsorpsi. Sedangkan sisanya, ya, disekresikan, akan dibuang melalui tubulus collectivus ini, dan hasilnya yang disebut dengan urin, ya. Jadi warnanya nanti nanti daripada calyx minor, calyx major, nanti baru ke yellow. Ya, secara sederhananya begitu proses. Jadi kalau kita lihat fungsi ginjal di sini tadi sudah saya katakan, jadi fungsi dasarnya adalah menghasilkan urin, ya, menghasilkan urin. Jadi ada 3 proses yang terjadi di sana. Yang pertama filtrasi.
ini terjadi di glomerulus, ya. Kemudian filtrat tersebut nanti masih ada zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Sehingga ada proses berikutnya yang kita sebut dengan absorpsi, ya. Absorpsi ini terjadi di tubulus ini, ya. Tubulus contortus proximal dan distal, ya. Kemudian proses yang terakhir adalah sekresi, di mana zat yang ada di dalam urin tersebut adalah zat-zat yang sifatnya limbah, ya, yang tidak diperlukan oleh tubuh dan akan kita buang, yang produknya adalah urin, nanti dibuang melalui tubulus kolektifus. Ya, jadi unit fungsional ada yang kita sebut dengan nefron. Ya. Nah, ini nefron. Ini tadi arterinya, kemudian membentuk gulungan, kita sebut glomerulus. Kalau kita lihat di dalam glomerulus itu notelnya agak berbeda, ya. Ada fenestra, ada lubang-lubang, ya. Kemudian ini adalah tubulus, ya, tubulus proximal, kemudian tubulus distal, dan terakhir adalah tubulus kolektifus. Proses reabsorpsi ini terjadi di sepanjang tubulus contortus proximal maupun di daerah distal. Nah, ini proses yang terjadi di dalam urin, ya, di dalam ginjal kita.